warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas dan membacakan soal-soal terbaru. Ini bagian kelima, soal dan jawaban untuk kompetensi teknis dan manajerial serta sosiokultural ya teman-teman ya. Kita langsung saja mulai karena ini agak panjang dan banyak. Kita mulai dari nomor 1 teman-teman. Salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Budina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam diskusi kelas yang paling efektif adalah. Nah, ini jawabannya ada 4, bisa dipilih A, B, C, dan D. Yang di sini jawabannya adalah siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usai sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal itu menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Ini jawabannya D ya teman-temannya. D jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3. Dalam pengembangan pembelajaran sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak di bawah. Ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks. C. Kemampuan berpikir secara parsial. D. Cenderung bermain sambil belajar. Nah, jawabannya D ya teman-teman ya. Jawabannya D. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua, soal nomor 4. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah, nah ini jawabannya, relevansi bidang ilmu ya teman-teman ya. Relevansi bidang ilmu A jawabannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. Jawabannya adalah B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang keenam, modal pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif, berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator. Salah satu tujuan tugas fasilitator adalah, nah ini jawabannya B, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Nah itu teman-teman. Kemudian yang nomor 7, dalam menggunakan media pembelajaran, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah, ini jawabannya D, pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Berikutnya yang ke-8, guru menggunakan metode kontekstual.
kontekstual, maksudnya sebagai salah satu syarat agar pembelajaran tertentu memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya meaningful, berarti. Nah, ini jawabannya bersifat logis dan berguna. Kemudian yang kesembilan, pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik mengeneralisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran. B. Problem based learning ya teman-teman ya. Yang ke-10, Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terhadap atau terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah, ini jawabannya C, yaitu laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. Nah, ini teman-teman untuk yang yang teknis kita baca 10 ya. Sebenarnya banyak, kita baca 10 saja untuk yang teknis manajerial. Nah, ini yang teknis sampai berapa coba? Kita lihat di sini 14, 15, 16, 21. Nah, ini. Kemudian kita lihat sampai soal nomor berapa dia yang teknis. Ya, banyak sekali teman-temannya. Silakan teman-teman. Nah, sampai soal nomor 30 ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke kompetensi manajerial. Di kompetensi manajerial kita baca di halaman ke-5. Halaman ke-5 ya teman-teman. Di halaman ke-5, nomor 1, kadangkala saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah, ini jawabannya A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Ini jawaban yang paling benar di antara yang lainnya teman-teman. Kemudian yang kedua, ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu bahwa anak sedang sakit. Sikap kita, nah ini bagaimana sikap kita? Ya, jawabannya D, yaitu melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali ke rumah. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa sangat mengantuk. Kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya saya, nah ini jawabannya C, yaitu meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Kemudian soal keempat, saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman seruangan berencana memberikan pesta kejutan tapi kekurangan dana, maka kami mengambil dana pembiayaan rapat. Mengenai hal ini, nah bagaimana? Jawabannya adalah C, yaitu menghimbau agar patungan saja. Artinya tidak perlu kita mengambil dana dari kantor. Kemudian berikutnya yang nomor 5, jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya kerja optimal adalah, jawabannya D, saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Yang keenam, target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah, jawaban A, suatu tantangan yang harus kita hadapi. Yang ketujuh, di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya, jawaban B, bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Kemudian yang ke-8, di kantor saya akan diadakan acara sarapan bersama, maka saya akan
Nah, ini jawaban D, mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Kemudian yang ke-9, ada tawaran beasiswa melanjutkan pendidikan di luar negeri, tapi Anda telat mengumpulkan syarat pendaftaran sehingga tidak dapat mengikuti tes masuk. Mengenai hal ini, jawaban B, tidak berputus asa, berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. Gitu ya. Kemudian yang ke-10, jika ada waktu luang selama akhir pekan, saya biasanya, jawaban D, saya gunakan untuk pelajari hal-hal yang sifatnya positif. Nah, ini 10 kita bacakan untuk soal manajerial ya teman-temannya. Kita cari soal sosiokultural. Ini yang manajerial juga 30 kayaknya. Coba kita cek dia di halaman 7. Itu di halaman 7 sampai nomor 20. Oh iya, 30. Nah, berarti di halaman 8 ini kita masuk ke soal sosiokultural ya teman-teman. Kita langsung saja baca. Saat lagi kerja datang teman dengan wajah cemberut mau curhat. Nah, bagaimana itu? Kalau yang begitu kejadiannya, maka jawabannya B, bilang ke dia, wah kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan dulu, kalau sudah selesai bakal mendengarkan, maksudnya ini ngedengerin, ini bahasa gaulnya, ini mendengarkan curhatnya sebaik-baiknya gitu. Kemudian yang nomor 2, suatu hari salah satu pemuda dari desa Sukasenang diperas oleh beberapa orang pemuda dari Sukasedih. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari Sukasenang mengalah. Setelah itu pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain di desanya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda desa Sukasenang tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda Sukasedih. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dan desa Sukasedih hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pemimpin kedua daerah tersebut akan, ini jawaban D, mengadakan rekonsiliasi antar suku. Ya teman-teman. Yang ketiga, sebagai pemimpin, pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah, ini jawaban D, yang mau bergabung saja. Jadi ada 4 pilihan. Kemudian yang keempat, Anda memiliki beberapa rumah yang disewakan. Salah satu orang yang menyewa rumah Anda melaporkan jika rumah Anda bocor, maka yang Anda lakukan adalah jawaban A, segera membenahi kebocoran tersebut. Nomor 5, Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan, namun tiba-tiba rekan Anda meminta agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota, maka reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah A, menunda cuti. Kemudian yang keenam, Anda akan kedatangan rekan kerja Anda dari luar kota. Dia berencana menginap di rumah Anda, maka yang Anda lakukan adalah jawaban C, menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda. Yang ketujuh, saat sedang rapat bersama seluruh pegawai divisi tempat saya bekerja, saya biasanya memberikan masukan berupa pendapat, tetapi beberapa teman saya juga memberikan pendapat. Sikap saya adalah, atau dalam hal ini, yaitu D, bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada. Yang kedelapan, Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda, jawaban D, mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Ini soal nomor 8, teman-teman. Kita lihat nomor 9. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bareng di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya, serta Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienis maksudnya. Sikap Anda A, ikut bergabung ke acara makan tersebut.
Nah, itu. Kemudian yang ke-10, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang. Lalu sisa makanan meminta uang atau sisa makanan maksudnya. Sikap Anda terhadap situasi ini, B, yaitu memberikan ia sisa makanan dan uang. Ya. Ini ada 4 pilihan: memberi uang, lalu menyuruh pergi, memberikan sisa makanan, lalu dan uang, membelikannya makanan, menanyakan di mana orang tua dan mengantarkan anak itu ke orang tuanya. Nah, itu ada 10-10 kita bacakannya. Jadi soal teknisnya 30 sebenarnya, tapi kita bacakan 10, manajerial 30, kita bacakan 10, dan sosiokulturalnya 10. Demikian perkiraan contoh soal kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ini mudah-mudahan teman-teman di tahap kedua nanti, teman-teman lulus semuanya. Itu harapan saya supaya teman-teman bisa lulus di tahap kedua nanti ya teman-teman ya. Demikian untuk hari ini, itu saja dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.